Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabatnya dan ditugaskan sebagai gubernur di Yaman bagian barat dan bagian timur, yang pertama adalah tokoh yang masih sangat muda usia, Mu'adz bin Jabal. Dan yang kedua adalah senior sahabi yang usianya jauh lebih tua dari Mu'adz, adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dua orang ini mewakili dua generasi, generasi yang senior dan junior. Saudara sekalian, pada saat itulah beliau menyampaikan pesan yang sangat singkat, dan itu merupakan keteladanan beliau di dalam hal menerapkan sistem pemerintahan dan sistem bermasyarakat. Beliau berpesan pada keduanya, yang pertama adalah yassiro wa la tu'assiro, permudahlah oleh kamu berdua dan jangan kamu persulit. Para jamaah sekalian, inilah prinsip berbagai aturan tata laksana birokrasi dan manajemen dalam Islam adalah tujuannya untuk mempermudah umat manusia, bukan mempersulit. Kita membuat undang-undang, membuat aturan-aturan, membuat segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, tujuannya adalah untuk mempermudah, bukan mempersulit. Adalah bertentangan dengan ajaran Islam kalau kita membuat aturan-aturan birokrasi ataupun manajemen yang justru menyulitkan dan mempersulit umat manusia. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu mempermudah segala sesuatu? Karena saudara-saudara, kalau sesuatu dipersulit, itu kita tidak akan menjadi bangsa yang besar, tidak bisa menjadi bangsa yang maju. Semua orang mempersulit orang lain. Saudara bayangkan itu. Kapan kita bisa maju? Sehingga untuk membuat satu, misalnya izin, apakah namanya IMB atau itu izin SIM segala macam, kalau dipersulit, saudara-saudara, tidak akan menjadi bangsa yang maju kita. Banyak hal lain. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki hal-hal yang menyulitkan kamu. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali ayat-ayat Quran dan sunnah Rasulullah yang mengarahkan kita supaya mempermudah urusan-urusan yang kita hadapi dan sama sekali tidak mempersulit.
Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh saudara-saudara, waktu ada orang Arab gunung atau orang Arab kampung disebut Badwi, dari kampung yang jauh sekali, waktu mereka menghadap kepada Nabi, nampak Badwi ini gemetar saudara-saudara, ketakutan. Apa Nabi sampaikan? Anda jangan takut, jangan gemetar. Saya bukan seorang raja, saya seorang Nabi. Hilangkan ketakutan pada kamu. Sudah lihat itu? Bukan kemudian ada orang takut pada kita lalu kita buat seolah kita berwibawa lalu orang semakin takut. Enggak. Nabi katakan, saya bukan raja, saya bukan penguasa, aku adalah Nabi kamu. Enggak perlu kamu khawatir. Saudara-saudara, waktu ada seorang Arab Badwi yang ikut masuk masjid, kemudian dia kencing di masjid, saudara-saudara, semua sahabat jengkel sekali, semua mereka geram, mereka akan memukul Badwi itu. Nabi tahan para sahabat. Nabi sampaikan pada mereka, Anda tahu enggak, Badwi ini belum mengerti bagaimana dia berlaku terhadap masjid, bagaimana dia bersikap terhadap masjid, karena dia yaf'aluna ala jahalah, berbuat dalam kebodohan. Maafkan, kata Nabi, ambil air, bersihkan, selesai. Ini saudara-saudara. Satu lagi, ketika ada seorang anak muda, pakaiannya seperti anak muda waktu itu yang agak norak, kemudian dia mengatakan, Rasulullah, kenapa Islam ini melarang perzinahan? Itu kan kita lakukan suka sama suka dan gak ada orang yang dirugikan. Kembali para sahabat hampir memukul anak muda itu. Dengan keras sahabat sangat jengkel melihat pernyataan anak muda itu. Sebaliknya Nabi rangkul dia, mari anak muda, duduk. Dia disuruh duduk di depan Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya pada anak muda itu, nah, apakah kamu punya ibu? Dia kata, oh jelas Rasulullah. Dari mana saya lahir kalau saya nggak punya ibu? Saya punya ibu. Baik, kata Nabi. Sekarang bagaimana kalau ibumu ada menzinai orang lain? Oh nggak bisa Rasulullah. Ibu saya jaga kehormatannya, kalau perlu saya mati membela ibu saya. Oke? Kamu punya saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak atau adik? Punya Rasulullah. Bagaimana kalau saudara perempuanmu itu ada yang menzinai orang lain? Oh nggak bisa Rasulullah, dia keluarga saya dan harus terjaga kehormatannya. Baik, kata Nabi. Ditanya lagi oleh Nabi, Anda punya tante, bibi dari pihak ayah atau ibu yang Anda hormati? Bagaimana kalau tante Anda ada yang menzinai? Oh nggak bisa Rasulullah, dia tetap saya jaga. Anak muda, kalau nanti kamu sudah berkeluarga, kemudian kamu punya anak-anak perempuan yang sangat kamu cintai, bagaimana kalau anak perempuanmu ada yang menzinai orang lain? Oh nggak bisa Rasulullah. Baik, kata Nabi. Saudara-saudara, setelah itulah baru Nabi katakan, nah seperti itulah anak muda, kalau kamu nggak mau, orang lain juga nggak mau seperti kamu. Bahwa bayangkan itu cara-cara Nabi mendekati. Artinya kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, mungkin dia ibu seorang, tantenya seorang, anaknya seorang, saudaranya seorang. Kalau kamu nggak mau, orang lain juga nggak mau seperti kamu. Jadi nggak betul bahwa itu tidak merugikan orang lain, bahwa itu suka sama suka, bohong. Itu adalah perbuatan dusta, perbuatan yang sangat tercela, di mana seorang menzalimi keluarganya dan menyakiti sesama. Saudara, dengan metode ini anak muda itu langsung faham. Saudara lihat bagaimana Rasulullah melakukan hal seperti ini. Yassiru wala tu'assir.
dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sangat simpatik yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat. Yang kedua, beliau mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Gembirakanlah oleh kamu berdua dan jangan kamu takut-takuti. Hembuskan angin optimisme dalam masyarakatmu. Jangan kamu tebarkan angin pesimisme yang membuat orang sesak dada, membuat orang sesak nafas, membuat orang sulit. Tapi gembirakanlah mereka, berikan mereka harapan-harapan ke depan yang lebih baik, berikan mereka harapan jauh ke depan, dan itulah kehidupan, saudara. Para jamaah sekalian, kita hidup ini dengan harapan. Kalau nggak ada harapan, kita mungkin sudah mati. Ada harapan-harapan, bahkan bukan cuma di dunia, sampai ke yaumil qiyamah, sampai yaumil akhirah, itu harapan kita. Orang yang punya harapan masa depan jauh lebih baik dari yang nggak punya harapan. Orang yang nggak punya harapan, dia itulah orang yang putus asa. Maka diarahkan oleh Nabi supaya kita menghembuskan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak buah kita, dan orang yang kita bimbing angin optimisme yang akan mengantarkan mereka pada suatu bangsa yang unggul di masa depan. Dan yang ketiga, beliau mengatakan ijtami'a wala tahtalifa. Bersepakatlah kamu berdua dan jangan bersilang sengketa. Saudara-saudara, tolong di mana Anda menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, jangan sekali-kali menampakkan perselisihan di tengah-tengah umat kita. Membuat orang bingung, saudara. Kalau para pemimpinnya saling berselisih, saling bertengkar, maaf sampai debat-debat yang tidak sopan, dilihat oleh jamaahnya, dilihat oleh rakyatnya bingung, saudara-saudara. Ini yang kita sangat kecewa sekali dengan mass media sekarang. Betapa banyaknya mereka mengekspos hal-hal yang tidak berakhlak, debat-debat kusir dan lain sebagainya yang merusak akhlak umat. Ini harus kita hindari, saudara. Anda lihat itu di mass media, baik cetak maupun elektronik, di majalah-majalah, surat kabar, di TV, Anda lihat hal-hal yang membingungkan umat. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita berbeda pandangan, kita berbeda dalam cara berpikir kita, itu nggak ada masalah, tetapi sampaikanlah dengan santun dan jangan sampai terlihat kita saling bermusuhan di depan masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, 3 contoh inilah yang menjadi teladan kita dari Rasulullah Muhammad SAW yang akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang besar, dan disebut khairu ummatin, sebagai umat yang terbaik. Semoga kita dapat meraih kesuksesan dalam kehidupan kita dan mengantarkan diri kita pada kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadiyal hajat fa innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر